Setelah 2 tahun, investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya akhirnya selesai. Tapi sebelum kita bahas hasilnya, kalian masih inget nggak kronologinya gimana? Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang pada Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta jam 14.36. Tapi 4 menit setelahnya, pesawat hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Awalnya pesawat terbang di ketinggian 1.700 kaki dan melakukan kontak sama ATC Jakarta. Pesawat juga diizinin buat naik ke ketinggian 11.000 kaki di jam 14.39. Tapi ternyata pesawat malah keluar jalur. Ngelihat pesawat yang keluar jalur, pihak ATC pun tanya ke pilot soal arah terbang pesawat, tapi nggak dijawab. Dan 20 detik setelahnya, pesawat hilang dari radar. Sebenarnya sebelum terbang, pesawat sempat delay selama 30 menit. Tapi pihak Sriwijaya Air sih bilangnya delay bukan karena kondisi pesawat, tapi karena hujan deras. 2 tahun setelah kejadian, tim KNKT pun mengungkapkan hasil investigasi mereka. Kecelakaan ini tuh sebenarnya terjadi dari campuran masalah teknis dan juga human factor. Jadi gini, pas pesawat lagi berusaha buat naik ke ketinggian 11.000 kaki, ATC minta pesawat berhenti karena ada pesawat lain yang mau lewat. Pesawat pun berubah dari fase naik jadi fase menjelajah dan pakai autopilot dari mode kontrol panel di kokpit. Nah, di fase menjelajah ini tuh pesawat nggak butuh daya dorong yang besar kayak lagi naik. Makanya autopilot berusaha buat ngurangin tenaga lewat tuas pengatur tenaga mesin atau auto throttle. Tapi ternyata di pesawat ini thrust lever sebelah kanannya nggak berfungsi setelah autopilot diaktifin dari kokpit. Jadi tuas ini nggak seimbang, sebelah kanan di posisi naik dan sebelah kiri di posisi menjelajah. Akibatnya mesin kanan tetap ngeluarin daya dorong dan mesin kiri mengurangi tenaga. Harusnya di kondisi ini Cruise Thrust Split Monitor atau CSTM bisa langsung matiin auto throttle. Tapi ternyata CSTM terlambat buat matiin auto throttle dan bikin pesawat tiba-tiba belok ke kiri secara tajam. Selain dari masalah teknis ini, KNKT juga menyoroti dari segi human factor. Kok bisa-bisanya pilot nggak sadar kalau pesawatnya keluar jalur? Ternyata kata KNKT, pilot nih terlalu percaya sama sistem otomatis dan kurang memonitor pengendalian pesawat. Jadinya pas pesawat belok ke kiri, pilot taunya pesawat masih terkendali dan belok ke kanan. KNKT juga menyadari kalau kondisi kokpit tiba-tiba berubah dan mereka nggak bisa dengar suara apapun dari kokpit. Jadinya ya kita nggak tahu apa yang terjadi di kokpit antar pilot dan kopilot. Terus KNKT juga bilang kecelakaan ini terjadi karena belum adanya paduan soal gimana cara mengatasi pesawat pas ada di posisi yang nggak diinginkan, kayak naik terlalu tinggi, menukik terlalu tajam, dan berbelok terlalu besar. Lewat hasil investigasi ini, Sriwijaya sih diharapkan bisa ningkatin jumlah pengunduhan data dari Flight Data Analysis Program buat memantau penerbangan dan mencegah kejadian serupa terjadi.